Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran matematika pada semester 2. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang kesebangunan yang akan dipelajari oleh siswa kelas 9 semester 2. Apa itu kesebangunan? Contoh gampangnya adalah kesebangunan itu adalah suatu benda atau bangun atau model yang bisa kita perkecil atau bisa kita perbesar. Itu contoh gampangnya misalkan kita bicara maket. Nah, maket sebuah apartemen, maket sebuah rumah, atau maket sebuah mobil, gitu ya. Nah, benda maketnya itu adalah gambaran kecilnya. Tapi ketika dia sudah menjadi aslinya, menjadi benda yang besar, maka benda itu mirip dengan maket. Nah, diperbesar berapa kali? Nah, itu bagian dari tukangnya nanti, arsiteknya. Dia sudah diperbesar berapa kali, atau maket itu diperkecil berapa kali dari benda aslinya. Atau contoh lain kesebangunan itu adalah misalkan foto. Nah, misalkan kita mulai dengan foto ukuran. Saya tanya, ada foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6. Nah, di antara ukuran pas foto ini ada yang sebangun. Kira-kira yang mana ya? Coba saya kasih contoh. Kira-kira yang sebangun mana? Jadi konsep sebangun apa? Gampangnya Pak, diperbesar atau diperkecil. Jangan saya punya 2x3 nih ukurannya. Kalau dia diperbesar bisa nggak 3x4? Wah, akan sulit ya. Lebarnya 2. Nah, ini lebarnya ketiga. Lebarnya ketiga, yang keempat akan sulit kita. Diperbesar berapa kali? Gitu. Tapi kalau dari 2x3 pas foto ukurannya ini, kita berbesar ke pas foto 4x6 gampang. Berapa? Berarti kita berbesar sebanyak 2 kali perbesaran. Gitu ya. Ya 2x2, 4. 3x2, 6. Nah, gitu. Jadi kesebangunan konsepnya itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, pas foto ini, maka kita bisa simpulkan bahwa pas foto ukuran 2x3 tidak sebangun dengan pas foto ukuran 3x4. Nanti 3x4 fotonya dia sebangun dengan berapa? 6x8. Gitu ya. Berapa? Diperbesar 2 kali. Gitu. Nah, kalau atau nanti 2x3 berapa 3 kali, berarti 3 kali 2 6. 3 kali 3 9, berarti 6 kali 9. Itu namanya kesebangunan, konsep sebangun. Nah, tapi kalau konsep ini, maka 2x3 dengan 3x5 itu tidak sebangun. Tapi 2x3 dengan 4x6 dia sebangun. Atau secara matematis, konsep kesebangunan seperti ini. Nah, ini syaratnya. Syarat pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ya, oke. Ini untuk dua bangun yang dikatakan sebangun. Jadi lihat dari sudut dan lihat dari sisi. Kalau sudut dia sama besar, kalau sisi dia sebanding untuk sisi dan sudut yang bersesuaian. Oke, saya punya gambar. Gambar pertama adalah gambar persegi panjang ABCD dengan ukuran lebar 3 cm, panjang 5 cm. Yang kedua, PQRS. Persegi panjang PQRS dengan lebar 5 cm, panjang 10 cm, dan persegi panjang KLMN dengan lebar 9 cm dan panjang 15 cm. Kita ingin tahu, kalau ABCD terhadap PQRS sebangun atau tidak? ABCD terhadap KLMN sebangun atau tidak? Kalau secara sekilas kita bisa lihat ya. 3 ke 5, 5 ke 10. Kelihatan ya? Nah, perbesarannya berapa? Tuh. 3 ke 9, 5 ke 15. Perbesarannya berapa? Kelihatan kan? Nah, akan melihat kalau tadi paham konsep perbesaran. Tapi kalau cara matematis kita akan buktikan seperti ini. Apa kejadian dengan KLMN? Lihat. Ya, pertama kita buktikan apa? Sudutnya dulu.
sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena dia sama-sama persegi panjang, gampang ya. Berarti jawabnya apa? Sudut A sama dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut L. Kemudian sudut C sama dengan sudut M. Dan sudut D sama dengan sudut N. Tanpa besaran kita ketahui, karena dia sudah diketahui dia persegi panjang, ya sama lah. Berarti sudut-sudutnya ini sama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat sisi. AD bersesuaian dengan sisi KN. Lebar sebelah sini gitu ya. Kemudian kita lihat perbandingannya. AD 3, KN 6. Jadi 3 berbanding 9. Atau disederhanakan jadi 1 berbanding 3. Gitu ya. Jadi kita sederhanakan. Konsepnya untuk sisi-sisi itu kita sederhanakan sampai paling sederhana. Yang kedua, sisi mana? Sisi AB. Bersesuaian dengan siapa? KL. Berarti 5 berbanding 15. Gitu ya. Terus dengan 1 berbanding 3. Oke. Sama atau tidak? Sama. Atau secara kecil. Sederhana kita lihat, wow ini mah perbesarnya 3 kalinya gitu ya. 3 kalinya. Gitu, kelihatan kok. Maka, karena AD berbanding KN sama dengan AB berbanding KL, sama dengan 1 berbanding 3, maka pada persegi panjang ABCD dia sebangun dengan persegi panjang KL MN. Nah, tadi kita butuhin hanya 2 sisi. Pak, kan ada 4 sisi. Sisi BC dengan sisi LM enggak? Nah, kan ini kan sudah sama. Nah, dia persegi panjang kan AD dengan BC sama kan? Kemudian CD dengan AB sama kan? Sama. Karena dia persegi panjang, kita cukup hanya membuktikan 2 sisi saja yang bersesuaian. Apabila gambarnya nanti ada misalkan bangun datar yang 4 sisinya berbeda. Nah, maka kita juga bandingkan ke 4 sisinya. Ya, nanti ada segi 5. Ya, ke 5 sisi yang bersesuaian kita bandingkan. Apakah dia sebanding atau tidak. Jika sebanding dia sebangun, jika tidak sebanding dia tidak sebangun. Oke. Nah, ini lambang sebangun ya. Nanti disebut ABCD sebangun dengan KL MN. Oke. Kita bandingkan kedua, ABCD dengan PQRS. Nah, walaupun kita sudah tahu nih secara sekilas, gampang kok bedainnya, karena ini angkanya enak gitu, angkanya enak. Nah, ya kalau nanti angkanya tidak enak, baru kita buktikan secara perhitungan. Dan kita lihat, kita ini dengan PQRS. Oke, seperti pertama, sudut A sama dengan sudut P sudah pasti sama ya, pasti 90 derajat ya, karena dia pasti siku-siku, karena dia persegi panjang. Sudut B sama sudut Q, sudut C sama sudut R, sudut D sama sudut E. Oke. Sudut sudah. Yang kedua kita sisi. AD bersesuaian dengan P. Berarti angkanya 3 dengan 5. 3 berbanding 5. Oke, sudah cukup. Tidak bisa disederhanakan kembali. Sudah paling sederhana ini. Yang kedua, AB bersesuaian dengan PQ. Berarti panjang dengan panjang. 5 berbanding 10. 1 berbanding 2. Nah, karena ini tidak sama ya. 1 3 berbanding 5, 1 berbanding 2. Tidak sama. Karena tidak sama, maka ABCD dan PQRS tidak sebangun. Oke. Itu secara sekilas gampang ya. Jadi sangat gampang untuk membedakan dia sebangun atau tidak sebangun. Oke. Sekarang saya punya gambarnya. Sudutnya agak berbeda. Bangun apa ini namanya? Trapesium. Trapesium siku. Oke. Satu gambarnya ABCD, yang kedua KLMN. Tapi di sini saya sudah katakan dia sebangun gitu. Nah, kenapa saya katakan sudah sebangun? Nah, karena kalau secara sekilas ini kita sudah lihat nih, secara sudut sudah sama nih. Sudut A, nah nanti sudah sama nih dengan M, D dengan L gitu ya. Ini yang lingkaran ini artinya sama dengan lingkaran yang ini. Bintang ini sudutnya besarnya sama dengan bintang yang ini, itu artinya gitu. Ya, jadi arti itu. Jadi dia sudah sebangun, artinya sudut-sudut yang bersesuaian tidak perlu kita buktikan kembali, sudah diketahui secara gambar bahwa dia sama. Gitu ya. A tadi sama dengan mana? A dengan M. Sudut B sama dengan sudut N. Sudut C sama dengan sudut K. Dan sudut D sama dengan sudut L. Gitu ya. Oke,
Karena dia sudah sebangun, maka kita langsung ingin mencari pertanyaannya tentukan panjang AD, MN, dan KN. Kalau sudut sudah sama besar, maka kita perlu tahu sisi yang bersesuaian. Oke, ya gimana cara nyarinya? Sisi yang bersesuaian gimana? Gampang, misalkan AB. AB apa? Siku-siku dengan lingkaran. Maka cari di KLMN yang siku-siku dengan lingkaran mana? Siku-siku dengan lingkaran. Maka AB bersesuaian dengan MN. BC, nah BC berarti apa? Lingkaran dengan bintang. Mana lingkaran dengan bintang? Berarti BC bersesuaian dengan MK. Nah, gitu. Kemudian CD, bintang dengan siku-siku. Maka ini bintang dengan siku-siku, berarti CD dengan KL. Nah, di A atau AD boleh sama aja. Nanti bersesuaian dengan apa? ML. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini, gitu. Nah, AB dengan MN, AB dengan MN, kemudian BC dengan NK, CD dengan KL, gitu, dan kemudian terakhir AD dengan LM. Nah, kita masukkan angka-angkanya. AB 15, MN belum diketahui, BC 9, NK belum diketahui, kemudian CD 12 ya, CD 12, kemudian KL-nya berapa? 8. AD-nya belum diketahui, tapi LM sudah diketahui nih, LM berarti 4. Oke. Gimana cara penyelesaian? Penyelesaiannya triknya ada lagi nih. Yang ditanya kita adalah AD. AD mana AD posisinya? AD di sini. Maka kita bandingkan dua buah sisi. AD per 4 kita bandingkan dengan sisi apa? Dengan sisi yang nilainya kedua-duanya sudah diketahui. Gitu. Berarti ini nih, CD dengan KL. CD per KL ya. CD per KL. Ini kita bandingkan. Ini kalau kita tulis seperti ini. Tuh. AD per LM kita bandingkan dengan CD per KL. Nah, dua aja kita ambil. Gitu ya. Kenapa CD per KL? Karena CD per KL nilainya sudah diketahui. Gitu. CD-nya diketahui 12, KL-nya diketahui 8. Gitu ya. Jadi triknya adalah cari salah satunya yang sudah diketahui dua-duanya. Gitu. Oke, sehingga AD sama dengan apa? Kali silang saja. AD berarti 4 kali 12 per 8. Lihat, AD silangnya dengan mana? 8, taruh di bawah. Maka silang yang kedua taruh di atas. 4 kali 12. Kalian coret boleh. 4 dengan 8 coret. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 2, 6. Sama ya, dengan 4 kali 12, 4, 8 bagi 8, 6. Sama saja. Boleh juga dengan cara mencoret. Oke, yang kedua kita MN. MN mana MN? Ini. AB per MN berarti 15 per MN. Sama dengan mana? Yang sudah diketahui. Boleh 12 per 8. Boleh kita pakai AD per 4. Boleh juga. Kenapa? Karena AD sudah diketahui. Oke, tapi kita pakai dengan yang ini dulu deh. Dengan ini dulu ya. Oke, dengan CD per KL dulu. Jadi AB per MN sama dengan CD per KL. AB-nya kita 15, MN-nya yang ditanyakan, gitu. Per 12 per 8. Nanti yang C baru kita coba bandingkan dengan sisi lain, bukan CD per KL lagi. Ini masih CD per KL, CD per KL. Oke, MN jadi apa? Lihat, MN silangnya dengan siapa? 12. Maka 12 taruh di bawah, sisanya taruh di atas. Nah, gitu. Ya, MN 12 taruh bawah. Ini 15 kali 8. Jadi 120 per 12 sama dengan 10. Atau dicoret-coret boleh. 15 dengan 12 coret bagi 3. Ini 5, ini 4. 8 bagi 4, 2. 2 kali 5, 10. Boleh. Ya. Panjang EN 10. Oke, yang C kita ingin bandingkan. Gini, kita ingin nyari KN, tapi saya tidak ingin CD per KL lah untuk membuktikan. Boleh nggak dengan yang lain? Nah, kita coba yang lain. Ini sudah diketahui AD sudah ada, MN sudah ada. Kita dengan siapa ya? Oh, dengan AD saja. AD per L, M. Gitu ya. Boleh nggak nanti dengan AB per MN? Boleh. Pak, nanti hasilnya sama nggak? Sama, dijamin sama.
Ya, mau AD dengan AD per LM, mau dengan AB per MN, atau dengan CD per KL, jawabannya sama. Gitu, kita menghasilkan jawaban yang sama. Oke, tapi ingat ya, posisinya jangan dirubah. Ini posisi AB, BC, CD, AD semua di atas, MN, NK, KL, LM semua di bawah. Jangan dirubah, jangan pindahkan ke atas. Nanti akan berbeda, ya. Yang atas adalah persegi trapesium AB, CD, bagian bawah adalah trapesium KL, MN. Itu yang jadi kuncinya. Oke, kita masukkan angka sudah. BC 9, NK yang ditanyakan. Kemudian AD-nya nilainya 6, LM-nya 4. Maka NK sama dengan NK kali isi lagi dengan 6. Maka 6 kita taruh di bawah. Sisanya 9 kali 4 di atas. Oke, 36 bagi 6 sama dengan 6. Jadi panjang KN sama dengan 6 cm. Oke. Ini pendahuluan untuk pengenalan kita mengenai tentang kesebangunan, penjelasan kesebangunan pada bangun datar. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas kesebangunan pada segitiga. Oke, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Silakan diamati. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa dikomentari di bagian komentar, bisa untuk kita diskusikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.